Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan teman berpikir yang hebat. Dalam era di mana tantangan dan peluang bersifat global, pemahaman yang kuat dalam mata pelajaran akademik menjadi fondasi yang kuat dan juga krusial bagi kemajuan masyarakat kita. Banyak aspek-aspek kecil yang memiliki dampak besar bagi hidup kita berhubungan erat dengan pendidikan kognitif. Bagaimana bisa kita mengembangkan benda-benda digital, membuat gedung pencakar langit hingga menghitung gizi makanan cepat saji yang akan kita konsumsi tanpa dasar pendidikan kognitif yang kuat, bukan? Apabila berfokus pada argumen yang dimiliki tim proposisi, yaitu mengenai kemahiran bersosialisasi pada dunia kerja, tim proposisi gagal mengidentifikasi bahwa faktanya kemampuan-kemampuan pendidikan kognitif akan menjadi keutamaan dan prioritas dari pemberi kerja. Sebut saja, perusahaan mana yang jauh lebih mementingkan background dunia relawan atau volunteer dari pelamar kerja dibandingkan dengan melihat gelar studi mereka pada bidang yang dicari, bukan? Pastinya nyaris tidak ada. Kemampuan dasar bermasyarakat atau bersosialisasi bukanlah tugas utama yang dimiliki oleh sekolah, namun merupakan peran penting dari orang tua. Sangat berbeda dengan yang terjadi dengan tim proposisi, kami sebagai tim oposisi memandang bahwa kemampuan kognitif akademik memiliki nilai yang tidak dapat tergantikan dan seharusnya tetap menjadi fokus utama pada dunia pendidikan kita. Fokus yang kuat pada aspek akademik juga akan jauh lebih memudahkan siswa dalam menekuni dan mengambil bidang studi lanjutan. Hal-hal yang saya sampaikan tadi akan mengantar kita pada argumen-argumen saya, yaitu yang pertama, pendidikan praktik sosial masih bisa diambil melalui alternatif lain. Contohnya, pada ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka masih bisa diaplikasikan sebagai sarana siswa untuk belajar bersosialisasi dan tetap mengutamakan pendidikan kognitif tanpa perlu mengubah prioritas utama di dunia pendidikan. Yang kedua, pendidikan sosial merupakan peran penting yang dimiliki oleh lingkungan keluarga siswa. Pembelajaran budi pekerti, komunikasi, dan juga bersosialisasi baiknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Peran orang tua untuk melatih kemampuan anak dalam memahami kondisi sekitar bukan seharusnya menjadi fokus utama dunia pendidikan. Seharusnya pemberian pendidikan sosial ini menjadi tanggung jawab tim pemerintah untuk mensosialisasikannya terhadap orang tua di luar sana. Yang ketiga, pendidikan kognitif nyatanya berfungsi pada semua aspek kehidupan. Contoh pelajaran yang saya ambil yaitu matematika, fisika, dan juga biologi. Contoh, menghitung uang kembalian, menghitung harga barang seperti diskon dan lain-lain membutuhkan kemampuan dasar dalam menghitung pada bidang matematika. Yang kedua, pengetahuan dasar seperti bagian tubuh dan juga alat-alat vital saat kecil merupakan pembelajaran yang berhubungan erat dengan bidang biologi. Selanjutnya, perkiraan perhitungan saat mengerem kendaraan dan juga melempar bola ke ring saat berolahraga merupakan kegiatan yang berhubungan erat dengan pendidikan dasar fisika. Lalu yang selanjutnya, yaitu pendidikan kognitif yang berperan penting dalam melatih pemecahan masalah. Contoh kasus yang saya ambil, nyatanya pemecahan masalah secara sosial akan menciptakan jawaban yang monoton. Orang-orang akan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling benar tanpa jawaban yang pasti. Yang kedua, contoh, apabila siswa tidak dapat menyelesaikan satu soal matematika, mereka akan mencoba berbagai rumus meskipun mereka tidak bisa. Akhirnya, mereka akan tetap mencoba membuat rumus hitungannya sendiri meskipun jawaban tersebut salah. Berdasarkan argumen tersebut, seharusnya stigma yang muncul bahwa pendidikan sosial lebih baik dari pendidikan kognitif dapat dihilangkan dari pemikiran tim proposisi. Kesimpulan yang akan saya berikan yaitu yang pertama, bukannya pendidikan sosial tidak penting, namun harus ada parameter atau perbedaan prioritas antara pendidikan kognitif dan juga pendidikan sosial yang kita ciptakan. Yang kedua, bahwa pada kenyataannya pendidikan kognitif tetap menjadi dasar kehidupan bagi kita semua, tinggal nanti pendidikan sosial lah yang akan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan juga globalisasi. Akhirnya, hal ini tetap menjadi isu penting bagi tim pemerintah untuk membuat kebijakan terkait bagaimana kedua aspek ini tetap berjalan dengan seimbang tanpa menyebabkan timbulnya ketimpangan. Dengan kesimpulan bahwa pada akhirnya, pendidikan kognitif tetap menjadi hal penting pada kehidupan masyarakat global. Maka berdasarkan argumen ini, saya akan menyampaikan kembali bahwa saya sebagai tim oposisi sangat menentang pernyataan dan pembahasan di hari ini. Dan apakah tim proposisi masih mempercayai pemikiran tersebut? Berikut yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.